wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Ira Andayani. Dan saya Wawode Sumida. Dan saya Rukaya. Dan saya Diana. Di sini kami akan membuat vlog tentang sekuritas dilutif, di mana saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Nah, dalam sekuritas dilutif ini kami akan membahas tentang penurunan nilai laba per saham, yang di mana terdapat sekuritas dilutif dan kompensasi hutang dan ekuitas, akuntansi untuk kompensasi saham. Kami ini sebagian dari tugas kuliah kami yang diberikan oleh Bapak Rudi Abdullah selaku dosen pembimbing kami yang membawakan mata kuliah akuntansi keuangan. Nah, di sini juga kekurangan satu personil. Jadi teman kami itu untuk hari ini dia belum bisa mengambil take vlognya di sini. Semangat maksudnya. Semoga urusannya cepat selesai dan bisa melanjutkan vlognya. Dalam melakukan suatu investasi, seorang investor tidak hanya akan merasa puas dengan mengetahui laba perusahaan tersebut telah meningkat. Nah, seorang investor itu, dia juga ingin mengetahui apakah untuk investasi saham yang telah ditanam, bahwa laba tersebut selain laba dalam perusahaan, apakah saham yang beredar telah mengalami penaikan laba atau tidak. Nah, di sini teman-teman saya akan membawakan vlog tentang sekuritas dilutif yang dimana penurunan nilai laba per saham. Karena selain mengetahui tentang penaikan laba per saham, suatu investor juga ingin mengetahui bagaimana penurunan laba per saham. Di sini akan dibawakan oleh teman saya yang cantik-cantik ini, jangan di-skip ya. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hutang dan ekuitas, di mana hutang merupakan suatu pengorbanan ekonomi yang dilakukan perusahaan di masa yang akan datang yang timbul dari aktivitas transaksi sebelumnya. Nah, pengorbanan tersebut bisa berupa penyerahan uang, barang atau jasa yang diakui sebagai biaya atau kerugian. Nah, di dalam hutang terdapat dua kelompok utama. Yang pertama itu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Di mana hutang jangka pendek merupakan kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun selama satu siklus kegiatan normal perusahaan. Nah, di dalam hutang jangka pendek terdapat beberapa manfaatnya. Yang pertama itu fleksibilitas dan biayanya lebih murah. Di mana di dalam hutang jangka panjang itu suku bunganya hutang jangka pendek maksud saya suku bunganya itu lebih pendek daripada suku bunga jangka panjang. Di mana hutang jangka panjang itu merupakan hutang yang pembayarnya itu lebih dari 1 tahun atau melebihi siklus operasi perusahaan. Nah, di dalam hutang jangka panjang meliputi beberapa bagian. Yang pertama itu hutang obligasi, saham, hipotek, hutang dari lembaga keuangan, hutang sewa guna, dan hutang pensiun. Hutang juga dapat diselesaikan dengan cara pembayaran kas, penyerahan aktiva, pemberian jasa, dan penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Dan hutang juga dapat dihapus dengan cara kreditor membebaskan atau membatalkan haknya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ekuitas, di mana ekuitas merupakan hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Kekayaan perusahaan dalam neraca dicatat sebagai aktiva. Nah, dalam perusahaan perseroan terbatas, ekuitas terdiri dari modal disetor dan laba bertahan. FISB juga menjelaskan bahwa ekuitas merupakan tingkat residual aktiva dari suatu entitas yang tersisa setelah pengurangan hutang-hutang.
Nah, dari definisi tersebut dapat dikemukakan beberapa karakteristik ekuitas. Yang pertama itu ekuitas sama dengan aktivitas neto, dan yang kedua ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena penurunan atau kenaikan baik yang berasal dari sumber bukan pemilik maupun investasi modal oleh pemilik. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk kompensasi saham, di mana program kompensasi saham melibatkan dua masalah akuntansi. Yang utama itu menentukan beban dengan menggunakan metode nilai wajar. Total beban kompensasi dihitung dengan nilai wajar opsi yang diharapkan menjadi haknya pada tanggal opsi itu dihibahkan kepada karyawan. Dan yang kedua itu alokasi beban kompensasi. Pada umumnya, beban kompensasi diakui dalam periode di mana karyawan melakukan jasa, kecuali dalam hal-hal spesifik. Dan seperti yang kita ketahui bahwa periode jasa merupakan periode hasil waktu antara tanggal tiba dan tanggal hasil. Akuntansi untuk kompensasi saham juga membahas tentang rencana pembelian saham para karyawan. Dan pada umumnya, rencana pembelian saham pada karyawan membolehkan semua karyawan membeli saham dengan harga-harga tertentu selama periode waktu tertentu yang pendek, di mana program ini dianggap sebagai kompensasi. Akuntansi untuk kompensasi saham juga membahas tentang struktur modal sederhana pada perusahaan. Struktur modal sederhana pada perusahaan bersifat sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak mencakup saham potensial yang pada saat konversi dapat mendelusi laba per saham. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sekuritas dilutif dan kompensasi, di mana sekuritas dilutif merupakan sekuritas yang dapat diubah menjadi saham jasa, dan perubahan tersebut berakibat pada pengurangan laba per lembar saham. Salah satu contoh sekuritas dilutif yaitu convertible bonds, adalah obligasi yang dapat ditukar dengan sekuritas lain selama periode waktu tertentu setelah dikeluarkan. Ada beberapa macam sekuritas dilutif, yaitu satu, opsi saham, waram saham, utang konversi, saham preferen konversi, dan kompensasi berbasis saham, di mana kompensasi berbasis saham merupakan imbalan yang dikeluarkan perusahaan pada pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan, yang mana kompensasi tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen perusahaan. Nah teman-teman, di sini kami sudah berempat. Kalau tadi kami masih bertiga, sekarang sudah berempat nih. Sudah ada Yaya atau Rekaya ya. Nah, jadi kesimpulan dari vlog kami yang mengenai sekuritas dilutif itu merupakan penurunan nilai laba per lembar saham. Nah, itu juga sangat berpengaruh sekali bagi seorang investor, di mana saat seorang investor ingin menanam saham ya, atau ingin berinvestasi pada suatu saham. Nah, investor tersebut juga ingin mengetahui laba per lembar saham tersebut. Jadi, seorang investor dapat mempertimbangkan apakah akan tetap melakukan investasi pada saham tersebut atau tidak. Inilah hasil dari vlog kami mengenai sekuritas dilutif. Semoga bisa dimengerti Dan berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.